Bersama sigap tamu, wujudkan pelayanan prima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andriani, operator layanan operasional pada bagian umum subbagian rumah tangga Setda Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan berjudul optimalisasi penerimaan tamu dengan penjadwalan petugas penerima tamu secara berkala. Mengapa perlu optimalisasi pelayanan penerimaan tamu? Pelayanan tamu merupakan wajah pertama pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang mencerminkan kualitas layanan instansi. Belum terdapat penjadwalan petugas penerima tamu yang terstruktur sehingga pelaksanaan pelayanan masih bersifat situasional. Pembagian tugas petugas belum merata, yang berpotensi menimbulkan kekosongan petugas pada waktu tertentu dan menghambat pelayanan. Diperlukan sistem penjadwalan petugas secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan lebih efektif, profesional, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan tamu. Permasalahan utama meliputi kondisi existing, belum ada jadwal piket yang baku, pembagian tugas belum merata, monitoring pelayanan belum optimal, koordinasi petugas belum terjadwal, yang akan berdampak pada ketidakpastian petugas yang bertugas, beban kerja tidak seimbang, potensi penurunan kualitas layanan, serta pelayanan kurang efektif. Kondisi yang diharapkan, tersedianya jadwal petugas penerima tamu yang jelas dan terstruktur, pelayanan tamu berlangsung cepat, ramah, dan profesional, pembagian tugas lebih merata dan terkoordinasi, terwujudnya pelayanan prima di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Analisis Fishbone menunjukkan akar masalah berasal dari aspek manusia, metode kerja, manajemen, dan pengawasan. Pendekatan ini membantu menentukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Tujuan dari rencana aksi ini: 1. Menyusun jadwal petugas penerima tamu secara berkala. 2. Meningkatkan efektivitas pelayanan tamu. 3. Menciptakan pembagian tugas yang adil. 4. Memastikan selalu tersedia petugas yang siap melayani. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon. Solusi yang diusulkan meliputi penyusunan jadwal petugas penerima tamu, membuat jadwal piket petugas secara berkala dengan pembagian tugas yang jelas agar selalu tersedia petugas yang siap melayani tamu. Penetapan tugas dan tanggung jawab, menentukan tugas masing-masing petugas penerima tamu sehingga pelayanan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan profesional. Pembuatan SOP pelayanan penerimaan tamu, menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang seragam dan berkualitas. Monitoring dan evaluasi berkala, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan jadwal serta evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas pelayanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemanfaatan media digital, menggunakan aplikasi atau media komunikasi internal untuk mempermudah penyebaran jadwal, koordinasi petugas, dan pengawasan kehadiran. Untuk tahapan implementasi, dimulai dari identifikasi kebutuhan petugas, penyusunan jadwal berkala, sosialisasi kepada seluruh petugas, pelaksanaan jadwal, monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Alur pelayanan tamu. Ketika tamu datang, penerima tamu menerima dengan ramah, kemudian dilakukan pencatatan dan verifikasi tujuan dan diarahkan ke unit tujuan. Kemudian proses pelayanan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi. Untuk manfaat penerimaan tamu bagi organisasi,
yaitu pelayanan tamu lebih tertib, efisiensi pembagian tugas, dan meningkatkan citra pelayanan Setda. Manfaat bagi pegawai, beban kerja lebih merata, tanggung jawab lebih jelas, dan meningkatkan disiplin dan koordinasi. Manfaat bagi masyarakat atau tamu, mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Indikator keberhasilan. Keberhasilan diukur dari tersusunnya jadwal petugas secara berkala. 100% petugas memahami jadwal yang ditetapkan. Tidak terjadi kekosongan petugas saat jam pelayanan. Waktu menunggu tamu berkurang, serta kepuasan tamu terhadap pelayanan meningkat. Monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dilakukan setiap minggu untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal, sedangkan evaluasi bulanan digunakan untuk mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap jadwal setiap minggu, evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan piket, dokumentasi kendala dan tindak lanjut, penyempurnaan jadwal berdasarkan evaluasi. Demikian pemaparan saya berharap penerapan penjadwalan petugas penerima tamu secara berkala dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.